Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara pendengar setia BSJD dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita mendengarkan renungan berita Selamat Jari Dumah edisi Minggu tanggal 4 Agustus 2024 dan juga bertepatan dengan Hari Pemuda GKE. Firman ini akan disampaikan oleh kami Pendeta Yofi Asriadi STH. Kami bertugas melayani di Resort GKE Tewah. Salam damai dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita sekalian diberikan kesehatan, panjang umur, dan bahagia selalu. Baiklah, firman Tuhan yang akan kami bawakan bagi kita sekalian ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-16. Namun sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan, kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur telah Tuhan bangunkan dari tidur malam kami. Kami bersyukur tenaga, kekuatan, stamina yang baru yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami pada pagi hari yang indah ini boleh kami rasakan, boleh kami pakai dan kami gunakan. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh akan mendengarkan firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami untuk kami menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi doa kami di dalam namamu, kami berdoa. Amin. Saudara pendengar BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Firman Tuhan, perikop di atas, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Saudara pendengar BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita hidup di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bisa kita rasakan kapanpun dan dimanapun kita dapat menemukan ada begitu banyak godaan yang kemungkinan besar dapat membuat kita jatuh dan sampai meninggalkan Tuhan. Jikalau sudah sampai demikian, kita terkadang malu untuk datang atau bahkan berkomunikasi dengan Tuhan. Akibatnya kita semakin terpuruk dan kita rasa sudah terlambat untuk kembali lagi kepada Tuhan. Jikalau demikian, siapa kita yang akan kita salahkan? Saudara, kita sepakat bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini hampir mustahil untuk tetap dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara pendengar BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan kita kali ini, pemazmur menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memegang firman Tuhan dalam hidupnya. Yang artinya kita sebagai orang percaya memiliki kewajiban melakukan firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa tetap hidup kudus jika kita tidak menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebab kekuatan dan hikmat untuk menghadapi dunia hanya dapat diperoleh dalam firman. Bagi pemazmur, saat ia hidup dalam firman, ia tidak akan mendapat malu.
Saudara pendengar BSCD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur tidak menganggap firman Tuhan hanya sesuatu yang sambil lalu dalam hidupnya. Juga bukan hanya direnungkan saat diperlukan, akan tetapi ia rindu akan firman Tuhan. Ia menyimpan dan menjaganya dengan baik di dalam hatinya, sehingga itulah yang menuntun jalan hidupnya setiap hari. Bapak Ibu Saudari, bagi pemazmur, firman Tuhan bukanlah beban, melainkan pembawa sukacita. Salut bagi pemazmur, ia tidak menyimpan firman itu untuk dirinya sendiri, akan tetapi ia membagikannya dan mengajarkannya kepada orang lain, termasuk kita hari ini. Saudara pendengar BSJD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita saat ini, bagaimana agar kita dapat tetap hidup dalam firman Tuhan? Yang pertama, mari kita sediakan waktu untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Dengan kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, pasti akan ada banyak hal menarik yang kita temukan di dalam firman Tuhan untuk menjadi landasan kita mencintai Tuhan dan memahami setiap perkataannya. Yang kedua, kita belajar untuk menghafal ayat-ayat firman Tuhan yang kita rasa baik sebagai pengingat di dalam hidup kita. Yang ketiga, mari kita mempraktekkan firman Tuhan yang telah kita pelajari dan mengingatnya dalam langkah hidup kita setiap hari. Kenapa ketiga hal ini penting? Karena jika firman yang telah dipelajari dan diingat, itu akan sia-sia jika tidak pernah diterapkan dalam kehidupan. Tindakan mengingat firman Tuhan diperlukan supaya firman itu benar-benar menguasai seluruh pikiran, sehingga mengalir keluar dalam setiap perkataan maupun tindakan yang kita lakukan. Saudara pendengar BSCD yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di momen Hari Pemuda GKE ini, firman Tuhan yang kami sampaikan ini juga berlaku untuk seluruh pemuda-pemudi GKE dimanapun berada. Bahwa sumber satu-satunya pembelajaran kekristenan adalah firman di dalam Alkitab. Kami mengajar dan mengajak pemuda-pemudi GKE untuk belajar firman Tuhan dari Alkitab, menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab, dan melakukan firman Tuhan tentu saja yang bersumber dari Alkitab. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara, pendengar sekalian, mari kita senantiasa mempelajari, mengingat dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar kita mampu menghadapi dunia ini dan menjaga kekudusan hidup sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan kita di sorga kelak, di dalam kekudusan dan kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar ini. Kami bersyukur kami boleh ya Tuhan belajar firman Tuhan-Mu ini. Kami bersyukur kami boleh hidup dan menghidupi firman. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di momen Hari Pemuda GKE ini juga kami bersyukur ya Tuhan, boleh Engkau ingatkan bagi pemuda-pemudi GKE untuk senantiasa belajar firman Tuhan, untuk senantiasa taat firman Tuhan, untuk setia dan juga hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, harapan kami, biarlah Tuhan menjaga, memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.